beberapa bagian. Yang pertama 4 televisi, RCTI, MNC TV, GTV News. Di bawahnya ada MNC Digital, kode bursanya MSIN, itu khusus digital media dan entertainment di dalam grup semua sudah disatukan di sana. Nanti mungkin akan disampaikan oleh direksi untuk pembahasannya, tapi yang jelas itu memiliki semua platform digital, mulai yang basisnya iklan, basisnya langganan, termasuk sosial media, portal, konten, dan lain sebagainya. Kemudian media yang kedua di bawah MVN, MNC Vision Network, itu adalah media berbasis langganan, baik melalui satelit ataupun melalui fiber optik, broadband, dan juga beberapa kegiatan media non-iklan lainnya yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya adalah financial services, yang tadinya pada umumnya adalah financial services yang non-digital, semuanya ada, kita sudah memiliki ini cukup lama, ada bank, asuransi, dan lain sebagainya, ada sekuritas, ada asset management, ada consumer finance, dan lain sebagainya, tapi yang menonjol di tahun 2021 banyak sekali digital financial service yang sudah dikembangkan. Praktis bisa dikatakan semua financial service yang non-digital memiliki digital activity-nya yang nanti juga akan disampaikan. Yang paling kanan adalah MNC Land yang terbagi menjadi dua. Satu adalah proyek Lido yang sudah memperoleh KEK, kawasan ekonomi khusus, itu besar sekali 3.000 hektar, luasnya meliputi Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, khusus KEK seluas 1.040 hektar yang sekarang sudah dikembangkan dengan konsep entertainment hospitality. Kemudian yang lain-lainnya adalah properti maupun hospitality, termasuk hotel dan lain-lain. Ini adalah struktur perseroan tahun 2021. Tahun 2022 ada tambahan lagi yang sebelah kanan tidak dimasukkan di sini karena RUPS ini adalah untuk kegiatan operasional tahun 2021, yaitu energi. Energi yang utamanya adalah coal atau tambang batu bara di Sumatera Selatan, khususnya di Musi Banyuasin yang sekarang produksinya juga mulai meningkat pesat. Jadi kurang lebih itulah struktur perseroan yang tentunya sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan RUPS tahun 2021 tahun lalu. Jadi satu tahun ini banyak sekali perubahan yang terjadi di perseroan yang tentunya perubahan itu menjadi lebih baik. Yang paling menonjol ada digital, kemudian ada coal, dan digital tentunya media maupun financial services, dan banyak proyek yang di bawah MNC Land yang tadinya belum berjalan sekarang sudah banyak berjalan. Dan last but not least adalah KEK yang dimiliki oleh Lido. KEK adalah satu izin khusus yang tidak mudah diperoleh karena itu memperoleh manfaat banyak, mulai dari tax holiday yang terkait dengan income tax tidak perlu bayar, termasuk bebas PPN dan lain-lain kemudahan-kemudahan lainnya. Saya rasa demikian secara umum yang bisa saya sampaikan, bahwa perseroan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya sesuai dengan pemanggilan rapat, maka acara rapat adalah sebagaimana dapat kita lihat di layar mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara untuk mengajukan pertanyaan adalah sebagaimana telah tercantum dalam tatip rapat yang tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu saudara sekalian, oleh karena mata acara pertama, kedua, dan ketiga saling berkaitan dan untuk membuat rapat ini berjalan menjadi lebih sistematis, maka kami mengusulkan agar pembahasan termasuk kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta pengambilan keputusan akan dilakukan secara bersamaan. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Dharma Putra untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja operasional perseroan, termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penaruh umum terbatas 7 perseroan. Silakan Pak Dharma. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan tahunan direksi perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha perseroan pada tahun buku 2021. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bisnis perseroan bertumpu pada 3 pilar, yaitu media, jasa keuangan, dan entertainment hospitality.
Perkenankanlah kami menyampaikan kinerja operasional perseroan pada masing-masing sektor usaha sebagai berikut. MNC Media. Lini bisnis periklanan dan media berbasis konten MNCN tetap menjadi kontributor terbesar pendapatan MNC Media, yaitu sebesar 69%, sedangkan bisnis TV berbayar dan broadband IPTV memberikan kontribusi sebesar 27%, sisanya 4% dari pendapatan MNC Media dihasilkan oleh bisnis media lainnya. Pada tahun 2021, MNC Media berhasil meraih pangsa pemirsa agregat 52,2% di slot prime time dan 44,8% di slot all time melalui salah satu anak perusahaannya, MNCN. Saat ini MNC Media fokus untuk meningkatkan inisiatif digitalnya agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan memperkuat posisinya sebagai grup media paling terintegrasi di Indonesia hingga Asia Tenggara. Perseroan mengkonsolidasikan semua aset digital MNC Media di bawah MSIN yang akan membantu memposisikan MSIN sebagai entitas terdepan MNC Media pada bisnis hiburan digital unggulan dan membentuk dasar digital yang kokoh bagi perseroan untuk memanfaatkan berbagai bidang dalam memenuhi kebutuhan inovasi dan berbasis data. Untuk MNC Capitalnya, perseroan juga bergerak di sektor jasa keuangan yang mencakup berbagai produk dan layanan keuangan terintegrasi. Pada tahun 2021, MNC Capital melakukan beberapa perubahan strategis untuk mengubah brand dan memperluas layanan digitalnya dengan meluncurkan serta melakukan rebranding semua aplikasi fintech-nya menggunakan kata Motion. Motion Banking, aplikasi digital banking milik MNC Bank. Motion Trade, aplikasi perdagangan saham dan reksadana milik MNC Sekuritas. Motion Pay, aplikasi e-money, e-wallet, dan transfer digital milik MNC Teknologi Nusantara. Perseroan juga sedang dalam proses menjajaki peluang lain dalam industri fintech melebihi penawaran layanan saat ini, seperti Motion Sure, Motion Life, Motion Safe, Motion Credit, Motion Funds, Motion Crypto, Motion Seeds, dan MNC Modal Ventura. Pada tahun 2021, perseroan melalui MNC Land mengubah strategi untuk fokus mengembangkan entertainment hospitality di kawasan ekonomi khusus atau KEK MNC Lido City. Pada tanggal 16 Juni 2021, KEK Pariwisata MNC Lido City resmi ditetapkan sebagai KEK Pariwisata dengan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Investor dan pelaku usaha di KEK MNC Lido City dapat memanfaatkan insentif yang berasal dari status KEK tersebut. Strategi ini sejalan dengan visi MNC Land, yaitu membangun komunitas kelas dunia dan mempropori standar gaya hidup berkualitas. MNC Land akan terus menghadiri karya-karya terbaiknya yang akan menjadi kebanggaan Indonesia. Bersama dengan bisnis operasional lainnya, MNC Land bermaksud untuk terus meningkatkan dan memberikan layanan berkualitas seperti Park Hyatt Jakarta, Westin Hotel Bali, Oakwood Hotel and Residence, One East Penthouse dan Residences, dan Lido Lake Resort. Selanjutnya, sebagaimana telah kami laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat perseroan nomor 002-BIHIT-1-2022 pada tanggal 11 Januari 2022, izinkan kami untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas 7 perseroan sesuai dengan ketentuan POJK nomor 30/POJK.04/2015. Perseroan telah melakukan penawaran umum terbatas 7 yang efektif pada tanggal 27 Agustus 2021. Dari realisasi hasil penawaran umum sebesar 2,1 triliun dikurangi biaya penawaran umum sebesar 2,1 miliar. Perseroan telah menggunakan semua dana hasil penawaran umum tersebut untuk pelunasan sebagian obligasi bersifat senior perseroan sebesar 2,1 triliun rupiah. Demikian penjelasan kami, selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dharma. Yang kami hormati para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Lena Talusdibio untuk menyampaikan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan. Silakan Ibu Lena. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Hadirin yang terhormat, laporan keberlanjutan atau Sustainability Report
Perseroan tahun 2021 merupakan laporan pertama yang diterbitkan Perseroan seiring dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik per 1 Januari 2021. Penerbitan laporan ini merupakan salah satu pertanggungjawaban dan transparansi Perseroan kepada para pemangku kepentingan, sekaligus sarana penyajian informasi terkait kontribusi Perseroan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perlu kami sampaikan bahwa uraian lengkap terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL kini disajikan secara terpisah pada laporan keberlanjutan tersebut. Perseroan telah melaksanakan tanggung jawabnya, baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal, kepada karyawan dan manajemen sebagai pemangku kepentingan internal, antara lain Perseroan memberikan upah yang layak, waktu kerja yang jelas, memperlakukan secara setara atau non-diskriminatif, serta menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kepada pelanggan atau nasabah sebagai pemangku kepentingan eksternal, Perseroan terus melakukan inovasi produk dan layanan agar sesuai dengan harapan mereka, termasuk menyiapkan saluran pengaduan dan memberikan solusi secepatnya atas laporan yang masuk. Sedangkan kepada masyarakat yang juga sebagai pemangku kepentingan eksternal, Perseroan telah melaksanakan tanggung jawabnya melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilakukan secara terintegrasi bersama unit-unit bisnis perusahaan di bawah MNC Group yang dikolaborasikan melalui MNC Peduli. Pelaksanaan CSR MNC Group merupakan dukungan nyata Perseroan terhadap pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang saat ini sedang digencarkan pemerintah Indonesia. Selama tahun 2021, program MNC Peduli menyelenggarakan total sebanyak 313 kegiatan yang terbagi dalam 10 kelompok kegiatan dan dengan lebih dari 150.000 penerima manfaat yang terdiri dari individu, keluarga maupun instansi. Selanjutnya, beberapa program yang telah dilakukan diantaranya adalah program kesehatan dari Yayasan Jalinan Kasih, vaksinasi COVID-19 di 32 titik lokasi yaitu di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, penanaman 1.000 bibit mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk dan bantaran Sungai Ciliwung, pemberian bantuan sembako, kampanye protokol kesehatan, penyuluhan gizi dan antisipasi stunting, kegiatan donor darah rutin dan penyaluran hewan kurban, dan donasi Ramadan untuk masjid. Atas komitmen pelaksanaan program-program CSR, MNC Group secara konsisten meraih penghargaan Top CSR Award 4 Stars Rating serta Top Leader on CSR Commitment dari Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG diberikan kepada Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo yang terakhir diperoleh dalam 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Demikian laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan selama tahun 2021 ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Riki untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama 2021. Terima kasih pada Ibu Liliana. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris secara berkala mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, membahas persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan, serta menelaah dan mengevaluasi kinerja direksi dan kinerja komite-komite penunjang Dewan Komisaris. Berdasarkan penilaian kami terhadap kinerja direksi secara individu maupun kolegial selama melakukan pengurusan Perseroan tahun 2021, direksi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami mengapresiasi upaya serta pencapaian yang telah dilakukan
dan dicapai oleh direksi selama tahun 2021. Di antaranya yaitu direksi berhasil meningkatkan kinerja keuangan MNC Group dengan hasil yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pendapatan konsolidasi tumbuh 17,1% dan laba bersih meningkat menjadi 60,82% dari tahun sebelumnya. Seluruh entitas anak perseroan telah memberikan kontribusi yang signifikan berkat kinerja direksi yang dapat mengimplementasikan strategi usaha dengan tepat sasaran. Karenanya kami yakin dengan kemampuan direksi dalam menavigasi strategi dan operasional perseroan secara hati-hati untuk tahun-tahun mendatang. Penilaian atas kinerja direksi tersebut dilakukan berdasarkan beberapa indikator umum, yaitu diantaranya terlaksananya kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan kompetensi yang baik perusahaan dalam setiap kegiatan usaha perseroan, terlaksananya pencapaian rencana bisnis tahunan, terlaksananya pengawasan atas tindak lanjut dari direksi terhadap laporan atau rekomendasi unit audit internal, audit eksternal, atau pengawasan otoritas jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Mengenai penerapan tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen kuat untuk senantiasa menerapkan dan memegang teguh prinsip-prinsip good corporate governance untuk memperkuat penerapan ESG. Secara berkelanjutan, komisaris dibantu oleh 1. Komite audit yang berfungsi untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit guna menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2. Komite nominasi dan remunerasi yang membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan pelaksanaan proses pencalonan, posisi strategis dalam manajemen, dan proses penetapan besaran reputasi berjalan secara objektif, efektif, dan efisien. 3. Pemantau risiko yang bertugas untuk memastikan pengelolaan risiko oleh direksi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan 4. Komite Tata Kelola Perusahaan berfungsi mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan daripada good corporate governance di lingkup perseroan. Komite tersebut dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dengan memberikan opini secara independen, rekomendasi profesional, dan mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip good corporate governance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan bangga dapat kami laporkan bahwa kerjasama antara Dewan Komisaris dan komite-komite tersebut tetap efektif di tengah perubahan kondisi kerja akibat pandemi serta memainkan peranan penting dalam penerapan good corporate governance perseroan dengan standar yang tinggi di tahun 2021. Mengenai pelaksanaan tugas Dewan Komisaris lainnya, sepanjang tahun 2021 yaitu melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 kali dan rapat gabungan bersama direksi sebanyak 4 kali, melaksanakan rapat dengan komite di bawah Dewan Komisaris masing-masing sebanyak 4 kali, mengikuti RUPTST dan RUPSLB, memberikan tanggapan atas rancangan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan, memberikan saran, nasihat, dan dalam hal diperlukan sesuai dengan anggaran dasar, memberikan persetujuan atas aksi, korporasi, dan perbuatan hukum direksi perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, melakukan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh RUPS, mengikuti program pengembangan kompetensi, melakukan pengawasan dan pemantauan, serta pengembangan usaha perseroan, serta permasalahan strategis yang dihadapi,
melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan internal kontrol dan tata kelola perseroan. Demikian laporan singkat tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021. Kami sampaikan untuk penjelasan lebih rinci mengenai fungsi pengawasan dapat dilihat pada bagian tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan perseroan. Saya kembalikan jalannya rapat kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki. Berikutnya penjelasan mengenai kinerja keuangan perseroan dan usulan penggunaan laba yang berkaitan dengan mata acara kedua dan ketiga rapat akan dijelaskan oleh Ibu Tin. Tadi agenda 1, 2, dan 3 sebetulnya sudah ditayangkan di slide, tapi tidak saya bacakan. Silakan Bu Tin. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Laporan posisi keuangan konsolidasian 2021. Pada tahun 2021, jumlah aset konsolidasian perseroan mengalami peningkatan menjadi 65,01 triliun rupiah dari sebelumnya 59,49 triliun rupiah pada tahun 2020 atau bertumbuh 9,28%. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan aset lancar yang tumbuh 16,78%, liabilitas konsolidasi perseroan menurun di 28,07 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 26,82 triliun rupiah pada tahun 2021. Liabilitas jangka panjang perseroan mengalami penurunan dari 7,75 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 4,62 triliun rupiah pada tahun 2021. Sedangkan ekuitas konsolidasi perseroan meningkat sebesar 21,56% dari 31,41 triliun rupiah menjadi 38,19 triliun rupiah. Berikutnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian perseroan tahun 2021. Pada tahun 2021, perseroan membukukan pendapatan bersih konsolidasian sebesar 17,33 triliun rupiah, naik 17,1% dibandingkan tahun 2020 sebesar 14,8 triliun rupiah. Kondisi ini merupakan akibat dari pulihnya perekonomian setelah pandemi COVID-19 yang melanda sepanjang tahun 2020. Perseroan terus mengembangkan segmen bisnis media digital seiring dengan perkembangan pesat di dunia digital juga mendorong pendapatan iklan digital tumbuh tinggi hingga 107,72% menjadi 2,02 triliun rupiah dibanding tahun 2020 sebesar 973,22 miliar rupiah. Dengan demikian, kontribusi pendapatan dari sektor media, jasa keuangan, dan sektor lainnya masing-masing menjadi 80,67%, 15,46%, dan 3,87%. Laba sebelum pajak konsolidasian perseroan naik 40,3% pada tahun 2021 dari sebelumnya 2,19 triliun rupiah pada tahun 2020 naik menjadi 3,07 triliun rupiah. Sehingga laba setelah pajak konsolidasian perseroan turut meningkat tajam dari sebelumnya sebesar 1,53 triliun rupiah pada tahun 2020 menguat 60,82% menjadi 2,45 triliun rupiah pada tahun 2021. Para pemegang saham yang kami hormati, berdasarkan kinerja perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah kami laporkan di atas, dengan memperhatikan kebutuhan pendanaan perseroan dan entitas anaknya untuk mengembangkan usaha di tahun mendatang. Dengan ini, direksi mengusulkan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham perseroan dan seluruhnya akan dibukukan sebagai laba ditahan perseroan untuk memperkuat permodalan. Demikian penjelasan terkait kinerja keuangan perseroan dan usulan penggunaan laba perseroan. Selanjutnya jalannya rapat kami serahkan kembali ke Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Tin. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, berkaitan dengan penjelasan mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat, kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagai berikut. Mata acara pertama, menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan direksi, termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas 7 perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Mata acara kedua, menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya atau I quit the charge kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan tahun 2021. Mata acara yang ketiga, menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Demikianlah usulan kami untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, berkaitan dengan penjelasan mata acara pertama, kedua, dan ketiga, kami akan membuat satu sesi tanya jawab. Bagi para pemegang saham dan kuasanya atau kuasanya yang hendak bertanya, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang lewat elektronik. Tidak ada pertanyaan, Bapak Pimpinan. Terima kasih, Pak Notaris. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka sesuai dengan penjelasan mata acara pertama, kedua, dan ketiga, kami mengusulkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menyetujui keputusan sebagaimana ditampilkan dalam slide dan yang telah disampaikan sebelumnya. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain? Juga dicek sama Bapak Notaris di sistem elektronik. Terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain maupun tidak setuju untuk mata acara pertama. Kami akan sampaikan penghitungan. Bapak Ketua Rapat, untuk mata acara pertama, terdapat sebanyak 1.700 saham suara abstain, kemudian sebanyak 678.500 saham atau 0,001% memberikan suara tidak setuju. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, suara abstain akan diperhitungkan dengan suara mayoritas. Dengan demikian dapat disimpulkan total suara setuju yaitu sebanyak 65.705.149 saham atau 99,999%. Berikutnya kami akan menghitung penghitungan suara untuk mata acara kedua. Untuk mata acara kedua rapat, sebanyak 1.700 saham memberikan suara abstain, selanjutnya 678.500 saham memberikan suara tidak setuju atau 0,001%. Sesuai dengan ketentuan, suara abstain akan diperhitungkan dengan suara mayoritas. Dengan demikian total suara setuju yaitu sebanyak 65.102.705.169 saham atau 99,999% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Berikutnya kami akan melakukan penghitungan untuk mata acara ketiga. Untuk mata acara rapat ketiga, sebanyak 651.700 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak 678.500 saham memberikan suara tidak setuju atau 0,01%. Sesuai ketentuan, suara abstain akan diperhitungkan dengan suara mayoritas. Dengan demikian total suara setuju yaitu sebanyak 65.702.169 saham atau 99,999% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikian penghitungan suara untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris.
tadi telah dibacakan untuk agenda 1, 2, dan 3 semuanya telah disetujui. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, berdasarkan perhitungan suara yang disampaikan, maka dapat saya simpulkan rapat telah menyetujui usulan tersebut di atas untuk agenda 1, 2, dan 3. Selanjutnya izinkan saya untuk memberikan penjelasan terkait mata acara keempat, yaitu persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, bersama ini kami sampaikan seperti di layar di depan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2022 ini. Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 7 tanggal 6 Juli 2021 dibuat di hadapan Notaris Arianti Artisari SH MKN dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan nomor AHU -AH-01.03-0434.009 adalah sebagaimana yang ditampilkan pada layar. Berkenaan dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus perseroan saat ini, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui untuk mengangkat Bapak Agung Firman Sampurna selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan, dan kemudian Bapak Dharma Putra selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, Ibu Liliana Nadia dan Valencia Herlintanus Dipo masing-masing selaku Komisaris Perseroan, serta mengangkat Bapak Herbert Parulian Sitohang selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Kemudian yang kedua, menyetujui untuk mengangkat saya sendiri, Haritanu Sudibyo, selaku Direktur Utama Perseroan, Ibu Susanti Chandra Sanusi selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, serta mengangkat Ibu Tin, Ibu Natalia Purnama, Bapak Johan Sebastian, Bapak Henry Suparman, Bapak Mahmudi Hamka, dan Ibu Santi Paramita masing-masing selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Yang ketiga, menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan rapat tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Agung Firman Sampurna, sekaligus Komisaris Independen, Wakil Komisaris Utama Dharma Putra, Komisaris Liliana Nadia, Komisaris Valencia Herlintanus Dipo, Komisaris Independen Herbert Parulian Sitohang. Direksi, Direktur Utama Haritanu Sudibyo, saya sendiri, Wakil Direktur Utama Susanti Chandra Sanusi, Direktur Tin, Direktur Natalia Purnama, Direktur Johan Sebastian, Direktur Henry Suparman, Direktur Masudi Hamka, dan Direktur Santi Ramita. Dengan masa jabatan hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat 1 dan pasal 119 Undang-Undang PT. 4. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan komisaris perseroan. 5. Memberikan wewenang dan kuasa dan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepada MC dimohon untuk membacakan kurikulum vitae calon anggota Dewan Komisaris yang baru, khususnya Pak Agung, ya, karena yang lainnya kan tetap. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati. Perkenan kami untuk membacakan kurikulum vitae Bapak Agung Firman Sampurna sebagai calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sebagaimana juga kami tampilkan pada layar. Kepada Bapak Agung Firman Sampurna, kami mohon berkenan untuk dapat berdiri pada saat kami perkenalkan.
Terima kasih Bapak. Bapak Agung Firman Sampurna, lahir di Madiun pada tanggal 11 November 1971, kebangsaan Indonesia dan saat ini berdomisili di Jakarta. Riwayat pendidikan, pada tahun 1996, Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Pada tahun 1998, Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Pada tahun 2011, Doktor Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan dan organisasi. Pada tahun 2012 hingga tahun 2019, beliau menjabat sebagai pimpinan Auditorat Utama Keuangan Negara di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia hingga akhirnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Hingga saat ini, beliau juga aktif menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua di berbagai organisasi. Demikianlah kurikulum vitae Bapak Agung Firman Sampurna, calon anggota Dewan Komisaris. Terima kasih Bapak Agung Firman Sampurna, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya rapat kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Jadi di susunan pengurus ada doktor sekarang. Terima kasih MC. Demikian penjelasan dan usulan kami untuk mata acara keempat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, berkaitan dengan penjelasan mata acara keempat tadi, kami membuat hanya satu sesi tanya jawab. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hendak bertanya, silakan diberikan kesempatan atau yang melalui elektronik. Tidak ada pertanyaan untuk mata acara ini. Terima kasih. Baik, tidak ada pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan, maka sesuai dengan penjelasan mata acara keempat, kami mengusulkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menyetujui usulan mata acara rapat keempat sebagaimana ditampilkan dalam slide yang telah disampaikan sebelumnya. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain? Silakan Bapak Notaris untuk menghitung atau mengecek. Bapak Pimpinan Rapat, untuk mata acara keempat rapat terdapat sebanyak 120.343.200 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak 1.142.594.826 saham memberikan suara tidak setuju atau sebesar 1,755%. Sesuai dengan ketentuan, suara abstain diperhitungkan dengan mayoritas yang mengambil suara. Dengan demikian total suara setuju yaitu sebanyak 63.980.788.843 saham atau 98,24% dari seluruh pemegang saham yang telah mengeluarkan suara dengan sah dalam rapat ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Notaris, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Berdasarkan perhitungan yang telah disampaikan tadi, maka dengan demikian rapat telah menyetujui usulan tersebut di atas. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan mata acara kelima, yaitu penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kepada Ibu Tin untuk coba membacakan usulannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suartono yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, sesuai dengan Pasal 59 PUJK 15, kami informasikan bahwa Dewan Komisaris masih dalam tahap melakukan kajian dan pemilihan atas Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022.
Adapun kriteria atau batasan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut. 1. Telah memperoleh izin menjadi akuntan publik dan terdaftar di OJK. 2. Senantiasa bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya. 3. Senantiasa mentaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan. 4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet. 5. Memiliki reputasi yang baik. Selanjutnya untuk tahun buku perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Direksi dan Dewan Pengusaha menyetujui untuk memberikan jasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik dan atau akuntan publik independen perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Demikian penjelasan dan usulan kami untuk mata acara kelima. Selanjutnya rapat kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih, Bu Titi. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, berkaitan dengan penjelasan mata acara kelima, kami memberikan satu sesi tanya jawab. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hendak bertanya, kami persilakan. Baik, karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka sesuai penjelasan mata acara kelima, kami mengusulkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menyetujui usulan mata acara rapat kelima sebagaimana ditampilkan dalam slide yang telah disampaikan. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain? Sistem bisa dicek. Bapak Ketua Rapat, untuk mata acara kelima terdapat 120.183.100 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak 957.306.860 saham atau 1,47% memberikan suara tidak setuju. Sesuai dengan anggaran dasar Presiden, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju itu sebanyak 64.176.076.809 saham atau 98,52% dari pemegang saham yang mengeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sudah dibacakan bahwa dengan pemegang saham telah menyetujui agenda yang kelima yang telah disampaikan. Baiklah, sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, tidak ada yang mengajukan usulan lain untuk dibicarakan dalam rapat. Maka kami menyimpulkan bahwa rapat dapat kami nyatakan selesai dan untuk pelaksanaan seluruh keputusan rapat ini, rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk melakukan